Halo Sobat Cerdas, bagaimana kabar Sobat hari ini? Saya berharap Sobat selalu sehat dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Pada video ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul mengenai biaya visible di rekening Genius BTPN. Mari kita mulai. Sebagai pengingat, mulai awal tahun 2021 ini, Genius menerapkan biaya visible sebesar Rp10.000 per bulan. Biaya visible ini adalah biaya berlangganan untuk memanfaatkan seluruh layanan terkait. Ini seperti istilah lain untuk biaya administrasi bulanan. Beritanya sudah disosialisasikan pada 12 November 2020 yang lalu. Dan sudah saya buat videonya, yaitu pada video ke-7. Sobat bisa melihatnya lagi. Menyambung video sebelumnya itu, ada beberapa pertanyaan yang muncul sehubungan dengan pengenaan biaya visible bulanan ini. Antara lain sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah biaya visible ini dapat dihindari? Jawabannya, secara esensi, tidak. Sebab selama kita masih menggunakan layanan rekening Genius ini, maka akan dikenai biaya visible. Tentunya pertanyaan ini kalau mau dijawab secara permainan bahasa dan logika, jawabannya ya pasti bisa. Tetapi caranya adalah saldonya dinolkan untuk seterusnya, sehingga tidak ada dana yang bisa dipungut atau dipotong. Tetapi maksud atau esensi pertanyaannya bukan itu, melainkan dalam hubungan dengan pemakaian rekening tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana jika saldo di rekening sudah nol? Jawabannya tentu saja tidak bisa dipotong atau dipungut biaya visible-nya. Karena tidak ada saldo, mau diambil dari mana? Kan tidak bisa diambil dari rekening bank lain atau ditagih ke rumah. Memangnya penyitaan aset. Dan tidak bisa juga saldonya lalu menjadi minus Rp10.000 atau dianggap berhutang ke Genius. Karena ini kan rekening tabungan, bukan rekening pinjaman atau utang. Pertanyaan selanjutnya, apakah biaya akan dipotongkan jika ada saldo masuk lagi ke rekening? Jawabannya, ya. Dari informasi yang saya dapatkan dari staff service Point Genius, ternyata biaya visible yang tidak terpotong karena tidak ada saldo ini akan diingat, diakumulasikan, dan dipotongkan saat ada dana masuk lagi ke rekening, atau ada saldo lagi. Jadi misalkan saldonya 0 sampai 4 bulan berturut-turut, lalu ternyata di akhir bulan keempat ada transfer dana masuk ke rekening Genius, maka dana yang masuk tadi akan dipotong otomatis sebesar Rp40.000, yaitu akumulasi biaya visible selama 4 bulan. Tentunya ini jika dana yang masuk ke rekeningnya lebih dari Rp40.000 ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah rekening akan ditutup secara otomatis jika kelamaan menunggak biaya visible? Jawabannya, ya. Jika selama 6 bulan saldo tetap 0, maka rekening akan diubah status menjadi rekening dorman. Dan otomatis akan diblokir sementara sampai ada pengajuan pembukaan blokir. Mengenai cara pembukaan blokirnya, apakah cukup dengan mengisi saldo saja atau harus mengajukan permohonan seperti apa, saya kurang tahu detail teknisnya. Tetapi disampaikan bahwa biaya visible akumulasi maksimal hanya 12 bulan. Artinya jika sobat mengisi saldo lagi ke rekening Genius setelah 15 bulan, maka biaya visible yang dikenakan hanya Rp120.000 saja, yaitu biaya selama 12 bulan, bukan 15 bulan. Pertanyaan selanjutnya, jika menutup rekening, apakah harus melunasi biaya visible tertunggak? Jawabannya, tidak. Untuk pengajuan penutupan rekening tidak dikenakan biaya apapun, baik biaya penutupan maupun biaya visible yang terakumulasi. Sekali lagi, ini karena Genius adalah rekening tabungan, bukan rekening pinjaman. Kecuali jika kita masih punya pinjaman dari fitur Flexi Cash-nya Genius, mungkin akan lain ceritanya, tetapi saya tidak mencari tahu sampai ke situ. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menutup rekening Genius? Kalau menurut keterangan dari Genius Agen di aplikasinya, bisa dengan menghubungi call center atau ke service point, yaitu di booth Genius yang biasanya berada di mall, atau ke kantor cabang BTPN terdekat. Kalau dari pengalaman saya, awalnya saya datang ke kantor cabang BTPN, tetapi ternyata diminta untuk datang ke booth Genius yang ada di mall. Setelah datang ke booth Genius, ternyata harus bertemu dengan staf yang bagian service point-nya, bukan dengan marketing biasa. Ini karena marketing biasa tidak punya akses untuk layanan penutupan rekening.
Jadi saya terpaksa datang lagi di lain waktu saat staf bagian service point sedang hadir atau bertugas jaga di booth mall tersebut. Nah, pertanyaan terakhir, berapa lama proses penutupan rekeningnya? Prosesnya cepat, hanya beberapa menit saja. Dengan menunjukkan KTP, mencocokkan data perbankan, foto selfie memegang KTP, lalu akan diberi nomor kode pengajuan permohonan, dan diminta untuk menunggu 1 hari kerja. Setelah 1 hari kerja, rekening akan tidak bisa diakses lagi. Tandanya akan muncul keterangan salah PIN atau gagal autentikasi sidik jari saat mencoba login. Lalu akan diminta untuk reset PIN, tetapi juga tetap tidak akan bisa login. Kalau sudah begini, berarti sudah selesai proses penutupan rekeningnya. Oke Sobat Cerdas, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk aktifkan notifikasinya. Salam cerdas!